Semangat pagi, selamat malam ESPN dan Sobat Properti Indonesia. Selamat datang di acara Inspirasi Properti bareng ESP Indonesia. Kami selalu berkomitmen untuk terlibat aktif melakukan acara edukasi dan networking bagi sobat properti dan stakeholder lainnya terkait bisnis di properti ini. Saya Ariko, selaku Chief Marketing and Learning Officer dari ESP Indonesia. Malam ini kita ditemani oleh rekan saya, Pak Hendra Setiawan, selaku CEO dan COO dari ESP Indonesia. Semangat pagi, selamat malam Pak Hendra. Semangat pagi, selamat malam Pak Ari, ESPN dan Sobat Properti Indonesia. Apa kabar semua malam ini? Semua sehat ya? Saya Sehat. lihat ini ramai, sudah 34 orang yang join Pak Ari. Dan Betul Pak, dan kali masih ini ongoing. kita kedatangan tamu spesial lagi nih Pak Ari. Di Champion Series, ya, sebuah program inspiratif dari ESP Indonesia yang menghadirkan para tokoh dan praktisi terbaik di dunia industri properti. Untuk itu kita akan membahas isu-isu Pak Ari yang aktual dan relevan bagi pelaku P4 atau yang biasa dikenal dengan perusahaan perantara perdagangan properti. Dan malam ini kita akan membahas topik yang saat ini sedang sangat hangat di kalangan pelaku bisnis perantara properti atau broker properti, yaitu bisnis model 90-10. Ini disruption atau game changer? Nah, ini pertanyaannya sangat menarik ya Pak Ari ya. Disruption atau game changer ya. Model pembagian komisi ini apakah menjadi gebrakan baru atau apa nih Pak Ari? Betul, betul banget nih Pak Hendra. Tapi setelah terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan nomor 33 tahun 2025 yang baru saja terbit, jadi muncul juga nih pertanyaan besar di kalangan pemilik broker office ya Pak ya. Ini model Ya, ini masih bisa dijalankan nggak sih secara legal dengan regulasi yang ada saat ini nih gitu. Karena di pasal 12 ayat 3 itu di Permendak tersebut menyebutkan pembagian komisi kepada agen atau perantara perdagangan properti itu paling tinggi 70% Pak dari total komisi yang diterima perusahaan. nah Nah, itu jadi Pak. malam ini kita Hmm, akan bahas apakah aturan ini jadi penghambat inovasi atau justru sebenarnya sebagai penyeimbang industri supaya kantor P4 tetap sehat dan berkelanjutan nih Pak. ya, Nah, tentu saja malam ini kita nggak sendirian nih Pak Hendra ya, nggak berdua aja. iya, Kita tamu sudah spesial hadir Pak Ari. juga. Betul, tamu spesial kita ya ada Pak Yafet Kristanto selaku founder dari YK Insight, speaker, konsultan, trainer, dan coach bagi bisnis kantor broker properti di Indonesia, dan independent commissioner dari ERA Indonesia juga, sebagai Wakil Ketua Umum 7 AREBI, bidang pengembangan organisasi nih Pak, yang telah banyak membantu kantor P4 dan Ya. jaringan nasional membentuk model tim yang produktif. Selamat malam Pak Yafet, senang sekali bisa berbincang di acara Inspirasi Properti ini, Pak. Ya, malam Pak Ari, Pak Indra. Saya baru tahu ini aspirasi seperti apa. Videonya baru lihat. Wah, terima kasih Perkenalan. nih Pak Yafet sudah meluangkan waktu malam ini bersama kami. Iya. Ya, Selamat malam teman-teman rekan-rekan Arebi. Mungkin sebagian besar prinsipal nih ya, member broker prinsipal ya. Hanya beberapa Betul, mungkin Pak. yang agent ya. Nah, kecuali kalau nonton bersama kita nggak tahu itu berapa orang agentnya. Iya, Oke, ya, iya. ada layar silakan tancap Pak tadi Ari. di Bekasi Pak. Mulai aja. Betul, betul. Nah, oke. Jadi sebelum kita mulai dari hal yang dasar nih, Pak ya. Mungkin banyak kantor broker sekarang kan menggunakan istilah 90-10 nih, Pak Yafet ya. Mm-mm. Ya. Nah, sebenarnya model ini seperti apa nih, Pak Yafet, bagi kita semua ya? Oke, bisa dengar suara saya? Ya, bisa Pak. Bisa ya? Ya, baik. Saya rasa selaku pelaku industri broker properti, seluruh prinsipal dan member broker sudah mendengar paling sedikit ya. Ya, mungkin kebanyakan malah sudah merasakan dampaknya, guncangannya bahkan. Ya, ada kantor broker yang membuat model pembagian split commission untuk agent sampai 90%. Saya katakan sampai karena dengan
yang mereka expose 90-10 itu kan bahasa iklan menurut saya ya. Tapi prakteknya nanti ya mereka akan mengarahkan ke split yang lebih kecil tentunya untuk agentnya. Karena saya sudah menjalankan bisnis kantor broker 30 tahun ya. Walaupun sekarang saya tidak pegang kantor karena saya ada di kantor pusat. Saya percaya betul bahwa sampai hari ini biaya operasional dan biaya investasi asetnya ya, itu nggak mungkin tercover lah kalau 90-10. Bahkan kalau kita belajar dari pengalaman negara maju saja, seperti Amerika, ya, 30-70 ya, masih banyak yang bertahan di angka itu. Ya, kalau mau sampai 90 pun, ya tentu prestasinya harus luar biasa. Nah, saya pikir juga sebetulnya 90-10 itu gimmick iklannya. Ya, tapi kalau sampai memang mengganggu kantor kita, berarti kantor kita ini bisnis modelnya yang menurut saya di seluruh anggota REB di Indonesia ini bisnis modelnya itu sama, ya sangat mirip, ya. Yaitu saya sebut mentor-mentee. Ya. Leader atau prinsipal itu berperan sebagai mentor, marketing itu sebagai mentee atau yang dimentoring gitu ya. Nah, model mentor-mentee ini memang sudah terlalu lama ada di bisnis broker, termasuk di Amerika ya. Pembagian yang wajar adalah 50-50 mulainya. Ya, dengan asumsi kita harus mensupport secara penuh agent baru supaya dia bisa berhasil. Nah, dengan adanya disrupsi dari bisnis model 90-10, ya, ini akan memaksa kantor-kantor untuk membuat program juga yang komisinya berjenjang. Ya. Bahkan peraturan Menteri Perdagangan, ya, Permendagnya sudah ada dan sudah memberi batasan 30-70. Yaitu yang paling moderat dan paling masuk akal menurut saya. Apakah bisa sampai 80-20 itu masing-masing kantor pasti bisa menghitung ya, karena ada skala bisnis yang harus dicapai dulu kalau mau berbagi sampai 80-20 bahkan 90-10 juga bisa, tapi dalam satu kantor cuma 1-2 orang karena skala targetnya itu akan sangat tinggi. Kalau enggak ya pasti akan mendistorsi ya, biaya operasional sehingga terjadi penciutan biaya operasional, otomatis support ke agent, termasuk agent yang baru, akan sangat terbatas. Dan itu akan membuat kantor itu akan merosot, karena agent yang lama, kita tahu agent yang sudah senior, sudah top, itu kan tidak bisa 100% kita ikat. Ya, someday mungkin dia keluar. Nah, karena itu kenapa semua kantor broker itu melakukan rekrutmen. Ya, saya mengurusin kantor broker 30 tahun, ya 30 tahun rekrutmen terus, nggak pernah berhenti. Ya. Kenapa ya? Karena ada yang keluar, ada yang keluar karena sudah sukses, ada yang keluar karena tidak sukses, ya ada yang keluar karena pindah haluan, pindah kota, dan lain-lain lah. Banyak alasannya. Dan kita tahu tingkat kegagalan di bisnis ini sangat besar. Artinya kegagalannya juga karena kita rekrut part-time agent. Ya, part-time agent itu kan komitmennya ya sangat beragam. Ya. Nah, untuk bisa berhasil part-time agent ini perlu support, terutama dalam bentuk training, perlu komitmen dari agentnya. Lah, kalau training kita bisa support, tapi agentnya kalau nggak komit, mana kita bisa atur. Karena itu bagian dari rencana hidupnya masing-masing kan. Ya, jadi menurut saya kantor-kantor broker mengalami disrupsi ini sebagai peringatan lah ya, sebagai warning
alarm ya bahwa permainan di bisnis ini ya, sudah berubah. Jadi kita harus Oke, pikirkan. Iya, iya. oke. Menurut Pak Yafet sendiri nih, Pak, sebenarnya apa sih Pak alasannya pemerintah sampai membatasi porsi komisi ini, Pak? Apakah ini langkah untuk melindungi kantor atau membatasi fleksibilitas dari bisnis nih, Pak? Nah, menurut saya pemerintah juga mungkin sudah menyerap banyak masukan, ya, baik yang dari R&B maupun yang dari market atau dari industri di luar Indonesia. Ya, mereka pasti juga sudah mempelajari yang perkembangan yang terakhir di negara lain. Dan dengan melakukan perbandingan-perbandingan, mereka kan kita kan punya lembaga persaingan usaha, toh. Nah, Ya, KPPU, pasti Pak. pastinya mereka juga mungkin sudah bicara dengan lembaga tersebut, ya. Memang harus diakui bahwa perubahan yang terlalu drastis, yang bisnis model yang 90-10 itu sangat mengganggu dalam sisi persaingan usaha. Yang nampak itu adalah persaingan perebutan marketing. Ya, khususnya marketing yang senior, yang sudah top. Nah, nah, Hmm, pemerintah kemudian melihat itu perlu diatur, ya, supaya tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, gitu kan, ya. sehingga mengganggu industri ini. Karena industri ini juga mendatangkan banyak manfaat, ya, bagi pemerintah, karena kita saat ini sudah menjadi minded, ya, bagi primary project loh, ya. R&B saya rasa sudah memberikan peran terhadap omsetnya anggota RE. Ya. Saya nggak tahu penelitiannya atau nggak tahu di RE ada atau enggak. Menurut saya kalau di Oke. Surabaya omset developer Hmm, perannya dari member R&B lebih dari 50%. Ya, lebih dari 50%. Bahkan banyak kantor broker, mungkin lebih dari 50% kantor broker itu sudah nggak punya in-house yang jualan seperti itu. Sehingga penjualannya betul-betul bergantung sama anggota RFP. Nah, kalau itu terganggu gara-gara persaingan usaha yang mengalami disrupsi yang berlebihan, ya pasti pemerintah juga akan ikut merasakan gangguannya lah, seperti itu. oke. Ya, jadi memang ini merupakan tanggung jawab dari kantor juga ya, Pak Hmm, Yafet ya, karena kan sesuai yang diamanatkan oleh regulasi juga kan kantor juga memiliki tanggung jawab untuk melatih, membina, memberikan training kepada anggota brokernya, Pak ya. Nah, tapi dengan regulasi seperti ini nih, Pak, sebenarnya ada resiko nyata nggak sih, Pak, kalau kantor P4-nya masih tetap mau menjalankan model 90-10 ini, Pak, sudah Permendak maupun PP 28 itu diberlakukan nih, Pak? Sejauh ini yang saya dengar, saya yang terakhir itu kan juga ikut sosialisasinya yang lewat Zoom, ya, lewat online itu Ya, dengan bersama Kemendak ya, Pak. pihak Kemendak. Jadi yang saya tangkap adalah kalau saat ini, ya, aturan ini betul lebih diarahkan ke kantor broker, ya, karena ada sanksi administrasi. Ya, memang kita nggak Ya, mungkin membuat aturan yang langsung melompat menjangkau yang terlalu luas. Ya, pasti ada step-stepnya. Nah, salah satu step awal adalah sudah diinformasikan, ya, sanksi administrasi itu sudah pasti ke kantor broker. ya, Ya. Tapi kan sudah dikasih waktu, kalau nggak salah 1 tahun kan, untuk beradaptasi supaya betul, Pak. agent-agentnya tersertifikasi. Ya. Nah, persoalannya Ya, lalu kalau kita kantor broker ini selalu pertanyaannya ke broker tradisional. Bagaimana memberikan sanksi administrasi kepada broker tradisional yang tidak ada kantornya? Ya. Nah, ini yang mungkin perlu dipikirkan dari pihak REB, kasih masukan ke Kemendak, ya kan, supaya broker tradisional bisa berbentuk perusahaan, ya, sehingga juga bisa ikut
menjadi bagian yang wajib menerapkan aturan begitu. Nah, setelah sanksi administrasi, ya step berikutnya yang diharapkan adalah sanksi yang sifatnya ada penaltinya, ada hukumannya begitu kan. Mau Ya, hukumannya fisik atau hukumannya denda. Nah, itu saya rasa langkah yang selanjutnya. Nah, untuk ngawasin supaya bisa dilakukan hukuman, ya harus melibatkan yang bisa memberi laporan atau yang mencegah terjadinya itu. Misalnya kemarin juga katanya mau ada kerjasama sama notaris lah, kerjasama sama PPAT lah, sama BPN mungkin kalau bisa, kalau berikutnya juga bisa sama KPP, ya, kantor pajak. Nah, itu kita tunggu ini step-step berikutnya. Mungkin Arebi secara aktif juga bisa memberikan masukan dalam bentuk seperti apa, ya, kerjasamanya dengan notaris, supaya notaris juga welcome untuk kerjasama dengan PPAT juga seperti apa. Ya. Karena sejauh ini kerjasama antar organisasi ini juga agak susah dibangun ya. Ya, saya sejak masuk DPP 4 tahun yang lalu, nggak salah ya, periode yang lalu itu saya sudah usul ke pengembangan kerjasama antar organisasi supaya kerjasama itu sama notaris, sama PPAT. Kalau bisa kita tahu berapa banyak sih transaksi jual beli, ya, transaksi sewa menyewa di setiap kota, ya, di setiap wilayah, supaya kita juga tahu marketnya. Kita ini sudah berapa besar market share-nya anggota Arebi ini, ya kan? Yang lewat broker berapa, oke. yang nggak lewat broker berapa, atau nggak usah ngomong lewat broker lah. Berapa sih transaksi di sebuah kota pengalian haknya setiap bulan, sehingga kita tahu market, katakanlah Surabaya, transaksi akte jual belinya PPAT itu setiap bulan berapa dalam tahun 2024 misalnya, ya kan? Kita jadi tahu, oh market kuenya segitu gedenya. Ya, kita di Surabaya ini ada 120 kantor broker, ada kira-kira 7.000 agen properti. Nah, itu segitu gedenya itu kita ikut makan berapa persen itu gitu kan. Nah, Arebi sendiri juga harus ada pendataan dong anggotanya, transaksi berapa unit, untuk jual beli, untuk sewa menyewa berapa. Jadi kita tahu market share kita jadi lebih pede, kita jadi lebih tahu bahwa oh ternyata perannya broker tradisional itu sudah nggak signifikan lagi. Begitu. Jadi jangan-jangan kita selalu nuduh broker tradisional, jangan-jangan mereka itu sudah kelaparan, sudah nggak ada porsinya, sudah menyusut gitu. Ya, sehingga kita bisa buatin aturan yang lebih cocok dengan kondisinya. Itu sih yang saya bayangin. I see. Ya, ya, ya. Nah, lalu bagaimana nih, Pak Yafet, kalau kantor ingin tetap kompetitif, kira-kira apa nih yang bisa disesuaikan dengan yang relevan pada saat ini, nih, Pak? Oke, saya melihat setiap kota, karena saya keliling kantor-kantor ERA, karena saya ada berada di ERA di seluruh Indonesia, ya. Walaupun ada juga kantor ERA kota yang nggak ada kantor ERA-nya sudah ada, karena pernah ada atau sekarang nggak ada gitu. Saya melihat setiap kota punya perkembangan ya dari broker ini berbeda-beda. Jadi menurut saya kalau pemerintah itu menerapkan atau Arebi membuat aturan yang sama untuk semua kota, itu betul-betul nggak realistis ya, kayak pemerintah kalau bikin program untuk sekolah gitu ya, di di daerah terpencil juga dikasih laptop padahal nggak ada signal internet misalnya. Nah, itu kan mubazir kan. Nah, Ya, saya rasa itu juga perlu dipikirkan ya, untuk kantor broker di daerah itu aturannya harus disesuaikan. Nah, itu mestinya ada hal-hal yang dari daerah, member Arebi di daerah yang kasih masukan. Karena perannya BT misalnya, broker tradisional di daerah itu kuat misalnya. Ya pasti kita nggak mungkin lah menerapkan aturan yang sama dengan yang di kota. Di kota BT-nya sudah tertarik bikin kantor. Karena kalau enggak
nggak bisa jualan primary. Itu kondisi di Surabaya misalnya, karena developer eh, nggak mau terima kalau mereka nggak jadi anggota REB. Jadi kan lain ini sudahan persaingannya. Ya, jadi itu dari lokasi kantor ya, daerah, marketnya beda-beda. Yang kedua, setiap kantor kan juga posisinya sekarang beda-beda. Ada yang baru, timnya belum sampai 10 orang. Ada Ya, yang memang sengaja nggak mau timnya besar-besar. Ya kan? ya, mungkin dia buat jaga eksklusif atau jaga timnya ya, Pak Ya, Yafet ya. ada yang timnya sudah lebih dari 50 orang. Pasti perhitungannya lain. Belum lagi kita bicara omset. Ya. Kalau omset masih di bawah 2M. Dengan omset yang sudah sampai 5M, bahkan sampai 10M, bahkan sampai 20M, pasti cara ngaturnya harus berbeda. Cara mengantisipasi bisnis model yang 90-10 juga berbeda. Ya kan? Nah, pas menurut saya sih ukuran 30-70 itu sudah cukup moderat, cukup progresif ya, karena di Amerika sebetulnya dan di Singapura yang saya tahu eh, permulaan split commission 30-70 ya. Nah, kalau di kita ya nggak mungkin 30-70 ya. Kita bisanya 50-50 kemudian dengan tahapan progresif ya, komisinya meningkat sesuai target pencapaian. Itu yang paling realistis saat ini. Nah, masing-masing kantor tinggal ngitung support dia seperti apa, biaya yang dia harus keluarin seperti apa, investasi jangka panjang yang dia harus lakukan karena ada perubahan market juga harus dihitung. Misalnya ada staff digital lah, ya mungkin untuk ngundang juga konsultan untuk eh, konten, konsultan konten kreator, semua itu kan eh, kantor harus sediakan. Kalau enggak marketing di Indonesia mana bisa. Ya, apalagi sekarang terjadi perubahan, ya, iklan di portal makin mahal, ya, belum lagi iklan di sosial media, ya, padahal hasilnya belum memadai. Ya, sehingga marketing lebih condong ya udah yang murah aja, pasang spanduk gitu aja, ya kan? Sehingga lihat kita di lapangan spanduknya begitu marak di setiap listing. Ya, padahal ya itu sebetulnya bikin kacau menurut saya sih. Ya, bikin kacau market tuh. Ya. Oke. Oke, gitu dulu, Fari. Iya, iya. Tapi ini satu hal yang menarik nih, Pak Yafet nih. Kalau kita bicara terkait dengan pengelolaan kantor ya, Pak Yafet. Jadi supaya kita tidak terjebak hanya kepada sharing 90-10 atau berapa besar sharing yang kita kepada marketing ya, tapi lebih cenderung kepada bagaimana kita membangun tim di kantor gitu ya, Pak Yafet, yang tadi Pak Yafet sampaikan ya. Nah, sebenarnya bagaimana yang ideal nih saran dari Pak Yafet buat kita-kita nih, para pengelola kantor juga para agent ya, mungkin mereka juga jadi tahu nih Pak Yafet ya, oh apa namanya pain faktornya dari pemilik kantor itu juga realistis gitu kan. Baik. Nomor satu menurut saya, kalau kita mau membangun tim, ya, adalah memberikan training yang memadai. Training itu tidak bisa eh, cuman basic training seperti yang REB sediakan. Ya. Training itu harus berkesinambungan. Karena marketing di lapangan menghadapi tantangan yang berbeda. Marketing baru, marketing yang sudah eh, cukup sukses, dan marketing yang sukses, itu dia perlu tantangan-tantangan berikutnya. Dan setiap tantangan membutuhkan kemampuan atau kompetensi yang baru, yang berbeda. Ya. Kalau enggak, marketing yang top akan bersaing dengan marketing yang baru. Yang baru banding komisi, yang top merasa terganggu. Ini Oke. nggak make sense gitu. Ya. Karena lihat aja di dunia kedokteran atau dunia profesional yang lain, ya kan? Kan nggak ada itu pengacara top kasih tarif yang murah. Ya, kan dia punya tarifnya sendiri. Ya, kenapa marketing top di bisnis kita ini masih terganggu dengan agent baru yang diskon komisi? Bahkan terganggu dengan agent tradisional yang
komisinya dipotong-potong begitu rendah. Ini nggak normal banget gitu loh. Ya. Lihat dokter yang spesialis bayarnya mahal, prakteknya sampai malam-malam. Dia naikin lagi supaya dia nggak capek, gitu kan? Supaya pasiennya pindah ke dokter lain, kan begitu mestinya. Ya. Hmm. Tapi persoalannya kita kompetensinya nggak ditingkatkan, sehingga yang top pun bersaing dengan komisi ujung-ujungnya. Nah, itu baru soal komisi. Belum bicara soal cara kerja yang lebih profesional. Ya. Cara kerja yang lebih profesional pasti berbeda dong. Marketing baru kan belum profesional. Nggak pakai perjanjian, yes oke lah. Namanya juga masih baru. Apalagi kantornya kalau tidak membimbing dengan benar, ya kan? Ya kesulitan lah dia bersaing dengan broker tradisional yang cuman di telepon aja sudah lari sana lari sini, sudah pasang spanduk, sudah macam-macam yang rasanya dia lakukan dengan lebih baik daripada agent yang punya kantor. Ya, Hmm. jadi kalau agent yang senior juga melakukan hal yang sama, ini nggak normal banget gitu loh. Ya kan? Agent yang senior juga nggak pakai perjanjian kerjanya, ya, nggak pakai lihat rumahnya, ya, nggak pakai dokumen yang lengkap. Ini agent senior atau agent yang mengulangi 10 tahun selama 10 kali. Setiap tahun diulangi 10 kali. Ya. Ya, contoh yang saya sering ngomong, driver saya itu nggak nggak bisa ngomong pengalaman 10 tahun jadi driver. Kalau dia tidak meningkatkan kemampuannya dia sebagai driver, memahami mesin kah, mengatur perawatan kah. Ya. Kalau dia cuma nyetir doang 10 tahun, berarti dia bukan pengalaman 10 tahun, dia pengalaman 1 tahun diulangi 10 kali. Nah, saya khawatir broker-broker ini yang sudah senior, sudah 10 tahun, bahkan sudah top, tapi masih terganggu oleh persaingan komisi. Bahkan untuk menentukan persyaratan yang lengkap aja, dia masih gagap. Gitu. Karena agent lain nggak usah dokumen, kok kamu minta dokumen, udah nyerah dia. Ya, ini namanya broker yang pengalamannya bukan 10 tahun, pengalamannya 1 tahun diulangi 10 kali. Ya. Kalau dia sampai berhasil cukup baik, ya itu sudah normal. Tapi dia nggak akan menjadi sangat top. Kira-kira gambarannya seperti itulah. Nah, kalau hal itu terjadi, Pak Yafet, sebenarnya itu celah atau yang perlu dikoreksi itu dari sisi kantornya selaku pembina atau dari pribadinya yang memang harus memotivasi diri nih sebaiknya dilakukan nih Pak Yafet. Ya, karena saya berbicara di depan prinsipal, kebanyakan ini prinsipal kan, ya saran saya prinsipalnya berkembang nggak secara kompetensi, ya, berkembang nggak secara leadership, secara manajemen, ya. Kemudian prinsipal yang berkembang leadership, manajemen kantornya, pasti dia memberikan supporting yang selalu meningkat sesuai kebutuhan dari market, ya. Kan market juga berubah terus secara natural, itu kan ada siklus. Ya, market yang stagnan sama market yang booming, pernah nggak leader atau principal atau member broker itu memikirkan support yang berbeda, ya, supaya agentnya juga tidak menghadapi sendirian terjadinya perubahan market yang ekstrim. Ya, misalnya dari kita kalau lihat market itu kita pasti tahulah, khususnya kalau kita punya data yang gede ya. Ya, nilai transaksi sewa tahu-tahu lebih besar daripada transaksi jual beli. Ya, Oke. ya. Kondisi sekarang ini menurut saya kecenderungannya transaksi sewa lebih dari 50% dibanding transaksi jual beli. Ya. Total unit transaksi di kantornya broker-broker itu seperti itu. Kecuali yang main primary ya. Primary kan cuma jualan aja kan. Tapi kalau Ya. main secondary pasti kentara. Ya, kalau market lagi stagnan, slow down, ya sewanya yang meningkat. Transaksi jual belinya menurun dalam unit ya.
Ya, tapi kalau lagi booming, sewanya menurun, jual belinya yang meningkat, begitu. Nah, otomatis agent itu kan harus menyesuaikan diri, ya. Dari biasa nggak mau handle sewa, terpaksa dia harus handle sewa, seperti itu. Nah, kantor care nggak perubahan-perubahan market, atau kantor memperlakukan semua market dengan policy yang sama, dengan dukungan yang sama, ya, yang nggak pas begitu loh. Agentnya akan merasa sekali, ya, kantor tidak care terhadap kebutuhannya dia, gitu. Ya, belum lagi bicara tentang agent baru sama agent yang sudah middle prestasinya sama yang sudah top, ya. Kan beda supportnya. Ya. Kebutuhan mereka beda, makanya ada situational leadership, ya, materi training tentang situational leadership. Karena kan situasi dari agent-agent kita itu berbeda-beda, ya, mulai dari waktunya dia berada di dalam industri ini sampai kemampuannya dia di dalam mendapatkan listing dan transaksi kan sudah beda. Kalau sudah transaksi listing makin banyak, transaksi makin banyak, kan berarti dia butuh yang support yang berbeda dengan yang masih baru misalnya. Ya. Jadi saya rasa kantor perlu banget memikirkan, ya, karena kita ini ada di dalam bisnis yang dinamis sekali, perubahannya luar biasa. Ya, perubahan market, perubahan persaingan, perubahan teknologi luar biasa. Nah, kalau perubahan teknologi itu butuh investasi baru menurut saya, ya. Ya, jangan suruh agent berani investasi di portal, berani investasi di sosial media, tapi kantornya tidak support. Kantornya yang harus investasi lebih dulu menurut saya. Sosial medianya kantornya bisa menjadi contoh nggak? Bisa dijadikan eh, tools nggak untuk menunjukkan bahwa kantornya ini maju di dalam melakukan promosi di sosial media. Ya. Jadi Oh, perubahan-perubahan itu kantornya harus di garis depan, jangan agentnya aja yang didorong-dorong maju. Ya, seperti itu. Karena kadang-kadang agentnya itu sudah faktor umur, ya, didorong ya terjungkal. Ya, berarti kan harus ada support dari kantor, staf digital kah, staf videografer kah, ya, atau program training untuk digital atau untuk eh, video, pengambilan video dan editing. Kayak gitu-gitulah yang kantor harus pikirkan. Nah, skalanya untuk kantor memberikan support memang beda-beda ya. Kantor yang makin besar omsetnya ya makin mampu berinvestasi. Nah, karena itu iya. yang masih baru-baru ini ya lebih tertatih-tatih kalau modalnya kurang. Ini satu hal yang menarik ya. Jadi memang eh, perubahan itu harus dimulai dari kedua belah pihak ya Pak Yafet. Ya nggak bisa kita hanya mengandalkan salah satu pihak untuk bergerak saja ya. Karena hal yang terus-menerus dilakukan itu akan sangat bodoh sekali kalau kita mengharapkan hasil yang berbeda ya dengan apa yang kita lakukan masih tetap sama gitu ya Pak Yafet ya. Oke. Nah, bagi teman-teman aspirasi dan sobat properti, jika ada pertanyaan, monggo ya bisa klik di kolom chat atau Anda bisa langsung unmute ya supaya bisa langsung diskusi dengan Pak Yafet nih ya. Karena di malam ini kita waktunya agak terbatas ya teman-teman ya. Kita Pak Yafet ada acara lagi berikutnya. Jadi teman-teman, yuk kita bisa sharing. Monggo kalau ada yang mau bertanya, silakan. Waktu dan tempatnya nih teman-teman nih. Ada? Kelihatannya belum ada yang bertanya nih Pak Ari. Ah, oke, kayaknya masih mencerna ya, dan apa yang disampaikan oleh Pak Yafet juga mungkin apa bisa diterima juga dengan baik nih Pak Iya. Yafet ya. Tapi ini tadi menarik sekali ya Pak Ari. Kita kan eh, membahas apa tantangan atau bukan tantangan ya, fenomena baru ya di bisnis Iya, broker properti dengan 90-10. Tapi tadi Pak Yafet menyampaikan bahwa ini itu bisa jadi bukan sesuatu yang sustainable kelihatannya. Tapi kita mungkin atau teman-teman atau para prinsipal atau sobat properti yang saat ini tidak mengikuti 90-10 itu tidak perlu khawatir ya. Tapi tadi dikasih tips dari Pak Yafet bahwa
edukasi, support dari kantor, dan juga terus berkembang, melakukan pembelajaran-pembelajaran yang baru atau menggunakan teknologi. Itu adalah satu cara supaya kita bisa terus bersaing dengan mungkin kantor-kantor yang bisa dibilang udah 90-10 gitu ya. Karena support Betul ini banget. akan sangat penting untuk bisa membantu tim dari broker properti di kantor-kantor yang ada untuk terus bisa uh, efisien dan efektif dan juga menghasilkan dengan baik ya. Mm-mm. Betul banget. Ini Nah, ini kelihatannya kalau udah ada mulai pertanyaan nih Pak Ari. betul-betul. Jadi ada dari Yosi, kalau Yosi ini kayaknya sharing ya. Kalau kantor mulai banyak perubahan, terutama dalam sisi teknologi, memang bagian kantor harus lebih besar ya. Karena nggak bisa kalau bagiannya kecil ya. Kayaknya nggak cukup budget nanti buat investasi ya. Oke. Lalu ada pertanyaan dari Andre Chow bertanya, kalau di bukan Permen Q ya, tapi Permendak nomor 33, itu pembagian komisi kan 70-30. Nah, kalau itu bisa kena sanksi ya. Ini sanksinya itu adalah administratif saat ini ya, karena bisa masuk dalam KPPU ya. Uh, Kemudian dari Pratama Vido mau tanya, untuk pembagian uh, di Banten, di pos Banten, pembagian komisi ke agent maksimal bisa 80. OPOD mungkin maksudnya Pak Pratama ya. Oke, tapi setelah ada Permendak ini, aturannya maksimal di 70-10 ya. Jadi bingung harus ikut yang mana. 70-30 ya. Ya, jadi ikut dengan regulasi Pak. Karena di POD juga tercantum bahwa jika ada sharing yang update, maka ikut yang regulasi Pak. Gitu ya. Maaf nih Pak Yafet, jadi saya jadi melangkahi karena kebetulan ini di POD yang Banten yang kebetulan saya paham ya Pak ya. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Kasmuri Property nih Pak. Pak Kasmuri Property ini pertanyaannya mungkin buat Pak Yafet Pak. Komisi acuannya apa kok bisa sampai 90-10 buat operasional nggak cukup nih Pak? Oke, yang saya tahu kalau komisinya splitnya makin gede ke agent, supportnya dari kantor makin mengecil, ya kan? Nah, sederhananya, kantor itu sedia apa sih? Sedia meja. Ya, berarti kalau 90-10, meja pun suruh bayar. Gitu. Artinya kalau lu datang kantor, mau ada meja, mau pakai fasilitas yang kantor sediakan, kan lu kalau duduk meja pasti ada fasilitas kantor yang dipakai kan, AC Ya, misalnya, ya. Nah, lu harus bayar meja. Nah, yang aku nggak mau bayar meja deh, ya, ya udah, kalau gitu istilahnya bukan uang uang table fee, tapi istilahnya membership fee. Bisa aja oh, di-create seperti itu kan. Nah, belum ya, lagi nanti istilahnya eh, support untuk transaksi misalnya, ya kan, supaya pembeli dan penjual bisa merasa lebih aman dan nyaman. Ada yang membantu membuat perjanjian pengikatan jual beli sebelum transaksi di notaris untuk penerimaan uang muka atau uang tanda jadi misalnya. Nah, itu juga bayar lagi ke kantor seperti itu. Training ya itu bayar, walaupun mungkin yang 50-50 trainingnya juga bayar ya. Tapi yang training yang mungkin sifatnya rutin pun harus bayar gitu kan. Kalau yang 50-50 mungkin prinsipal biasanya mendatangkan trainer ke kantor, ya sudah kantor yang bayar. Marketing udah nggak usah bayar, kecuali training yang basic training seperti training di R&B itu misalnya ya, baik. atau di brand ya gitu. Nah, kalau mau dicomot satu-satu supportnya, kemudian dikasih tarif, ya ujung-ujungnya nggak 90-10 lah. Ujung-ujungnya ya bisa 30-70 kalau kalau apa supportnya mau dipakai semua. Kalau nggak dipakai, ya artinya sebetulnya agent itu cuman pinjem brandnya saja, terus bayar 10%. Semua keruwetan tanggung sendiri. Ya kan? Kan dengernya nggak mungkin uang tanda jadi atau komisi itu dibayar dan diterima kantor. Misalnya komisi 100 juta. Ya, Kantor suruh terima 100 juta, terus 90 juta suruh kasih agent. Itu secara perpajakan nggak mungkin. Gitu loh. Ya. Karena apa?
Ya, karena waktu dia kasih ke agent 90 juta itu, ya, ya itu sebetulnya jadi pertanyaan juga nanti kalau sudah ada Permendak seperti ini kan, loh ini kok sudah 90 juta dikasih ke agent. Nah, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ujung-ujungnya yang terima duit komisi itu agent. Kantor tinggal dikasih 10% oleh agent. Ya. Nah, makanya sering ada anggapan negatif. Agent kalau sudah terima duit, emangnya dia mau walaupun cuma 10% untuk bagi ke kantor. Emang komisinya gede. Kalau dia cuma dapat 1% atau bahkan 0,5% di lapangan, ya, apa dia masih mau nih kasih 10% ke kantor? Belum lagi kalau dia sudah 2 bulan nggak transaksi, apa dia nggak ngutang dulu? Ngutangnya kalau kelamaan apa nggak lupa dia kasih ke kantor? Belum lagi bicara tanggung jawab legal kalau transaksinya ada masalah hukum. Emang kantor mau tahu kalau duitnya dia nggak terima, ya kan? Banyak hal yang tidak pernah dipikirkan oleh agent. Ya, kita terima komisi 100 juta. Ya. Tapi kita kena kasus yang nilainya mungkin bisa jauh lebih dari 100 juta. Kita transaksi 10 kali cuma dapat komisi 200 juta. Kena kasus satu aja yang bermasalah dengan transaksi yang nilainya 20 M, ya. Berapa yang duit yang harus kita keluarkan untuk berhadapan dengan kasus hukum? Seringkali agent tidak berpikir ke sana. Ya. Padahal kalau tanggung jawab legal itu diserahkan ke kantor, karena agent dapat komisi katakanlah 50-50, 60-40, atau 70-30, agent Ya, itu tenang. Ya, urusan transaksi kantor yang bertanggung jawab. Ya, sudah terima uang tanda jadi atau uang muka, urusan tanggung jawab legalnya transaksi itu ada di kantor. Agent udah urusan bisnisnya saja, ya, nggak usah bingung seperti itu. Kalaupun ada kasus legal, ya, pasti kantor yang tampil dengan pengacaranya. Ya, nah, agent hanya sebagai saksi atau agent hanya menjadi pendampingnya prinsipal, karena yang digugat pasti kantor. Mana ada orang mau gugat perorangan, nggak ada duitnya. Yang digugat pasti kantor, PT-nya kan. iya, iya, Ya. betul, betul. Jadi 90-10 ini banyak syarat dan ketentuan berlaku istilahnya ya Pak ya. Oke, ya. Term and condition apply itu ya. Iya. Oke, betul banget ya, karena eh, apa posisi kita masing-masing yang kita sebenarnya harus sadarin ya. Sebagai marketing juga kita nggak bisa hanya mau egois, hanya mau menang sendiri tanpa mau tahu beban yang dikerjakan atau ditanggung oleh kantor ya. Jadi harus sama-sama memahami juga porsinya masing-masing, begitu ya Pak Yafet ya. Betul. Ya, oke. Ada lagi dari teman-teman, monggo silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, ini ada pertanyaan dari Yobolen nih Pak Yafet. Bagaimana menyikapi aturan pemerintah tentang sertifikasi agent yang berlaku untuk pribadi? Sedangkan biaya kantor yang fasilitasi bagi kantor ini sangat riskan karena bisa saja agent akan resign ya maksudnya ya karena komisi yang berbeda selisih gitu. Nah ini mungkin ada masukan nih dari Pak Yafet nih. Sertifikasi kompetensi berlaku untuk agent tapi difasilitasi oleh kantor nih. Yes, ini kelihatannya prinsipal Yebolen ini sudah pengalaman membiayai trainingnya marketing nih, bukan marketing yang bayar sendiri. Ya, Suportif nih Pak. jadi saya pikir training marketing harus bayar. Kalau seandainya kantor atau prinsipal mau membayarin lebih dulu, ya tentu ada kriteria, begitu ya. Itu yang membuat kita melatih marketing kita. Mereka itu pebisnis loh, mereka itu mitra kerja kita. Jadi kalau training itu untuk mengisi leher ke atas mereka, ya, masa kita yang bayarin? Yang pinter dia kok kita yang bayarin? Ya, dia harus investasi. Soal kita bayarin lebih dulu, ya, itu ada perjanjiannya.
Ya, artinya dia harus terikat sama kita selama Hmm. sekian 1 tahun kek 2 tahun begitu. Ya, nah atau nanti dia harus membayar dengan hasil komisinya misalnya seperti itu. Jadi prinsipnya agent harus membiayai edukasinya sendiri itu harus dipegang dulu. Soal kita kasih bantuan, ya istilahnya diutangin dulu, ya itu it's okay, no problem. Itu kan perjanjian bisnis namanya kan, ya dibuat Ya. aja. Ya, soal dia resign sebelum dia melunasi hutang, sebutin di dalam perjanjiannya yang kita buat sama dia itu. Kalau dia resign ya dia harus bayar. Ya, kalau dia nggak bayar, dia resign, dia pindah ke kantor yang lain, ya kita berhak nagih ke kantor itu. Ya. Maksudnya bukan kantor itu harus bayar, kita berhak datang ke kantor itu nagih dia gitu loh. Ya bukannya kita mau jadi debt collector gitu kan, tapi kita Ya. boleh kasih tahu kantor itu bahwa dia masih terikat hutang piutang nih Kewajiban. sama kantor gitu loh. Supaya kantor itu juga tahu bahwa attitude-nya dia nggak benar gitu kan. Ya kita prinsipal itu pebisnis. Kita juga tahu bahwa kita bisa rugi. Ya kalau nggak mau rugi ya jangan bisnis lah. Jadi karyawan aja. Begitulah kira-kira gambarannya ya. Saya rasa semua prinsipal di sini paham betul itu ya. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Kasmuri, properti nih Pak Yafet ya. Pak, untuk branding medsos kantor dulu dibuat bagus untuk brandingnya. Tadi yang dimaksud bagaimana? Karena kebetulan beliau signalnya tadi putus nih Pak. Mungkin yang tadi Oke, disinggung sama Pak Yafet terkait dengan fungsi dari kantor ya. ya branding medsosnya kantor tidak boleh kalah dengan agent. Oke, supaya apa? Supaya agent baru bisa dapat leverage. Ya, apa sih yang diandalkan oleh agent baru? Prinsipalnya brandnya lebih kuat, kantornya brandnya lebih kuat, ya kan? Prinsipalnya kan sudah lebih terkenal dari agent baru. Ya. Nah, bagaimana membuktikan itu? Sosmed. Di sosmed prinsipalnya kan muncul, betul nggak? Follower dari sosmed kantor kan ada di sana. Prinsipalnya ada di sana. Dan track record atau prestasi dari prinsipal, prestasi dari kantor ada di dalam sosmed itu. Makanya sekarang ini untuk brand-brand yang di luar network yang gede diuntungkan nih RFB mengadakan reward kan supaya kantornya juga bisa muncul di dalam sosmednya berbentuk prestasi, penghargaan apapun lah yang bisa dicapai gitu. Ya, ini salah satu ajang untuk menyamakan ya eh, apa itu tingkat pertandingan yang bisa dicapai oleh setiap kantor. Ya kan ada kantor-kantor dengan brand misalnya Era, Century, Rewet dan lain-lain. Mereka kan ada ajangnya sendiri kan. Sehingga Ya. di sosial medianya bisa tampil dengan lebih meyakinkan begitu kan. Nah, ini yang brand-brand yang tidak punya network secara brand ya ya sudah tampil di R&B begitu. Ya, tapi ya ini kan baru yang pertama ya, tapi untuk selanjutnya akan makin banyak nih brand-brand eh, lokal lah katakanlah yang bisa masuk di dalam ajang tersebut untuk memperebutkan sebagai kantor yang eh, bisa mendapatkan trust atau kepercayaan dari market seperti itu. Baik, ya terima kasih nih Pak Yafet ya. Ini seru banget nih Pak Hendra ya. Tapi bagaimanapun juga waktu juga yang harus membatasi kita nih Pak Hendra, Pak Yafet ya. Ya, ini jam 9 tadi Hmm. saya janjinya Iya. sebelum jam 9. Oke, karena sekarang udah waktunya jam 9 ya, sesuai permintaan dari Pak Yafet, karena beliau ada acara lagi ya teman-teman yang lain yang harus dihadiri ya. Jadi memang luar biasa sekali diskusi kita di malam hari ini. Jadi kita jadi tahu bahwa model 90-10 itu bukan sekedar disruption, tapi kini juga jadi tantangan baru untuk beradaptasi dengan regulasi ya. Jadi sesuai dengan Permendak nomor 33 tahun 2022 dan juga PP 28 tahun 2025 yang mengingatkan kita bahwa bisnis kita di P4 ini, KBLI 68200, adalah kegiatan profesional yang wajib terdaftar, transparan, dan patuh pada resiko usaha. Ya. Sehingga teman-teman kita semuanya bangun, bentuk, ya kerjasama juga dengan para pemilik kantor, para agent,
untuk mendirikan dan membentuk kantor yang legal, tertib, administratif ya, sehingga kita akan dipercaya oleh pasar. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Yafet atas insight dan panduan di malam hari ini. Dan untuk Sama-sama. semua sobat Inspirasi Properti, semoga diskusi ini memberikan inspirasi untuk menata ulang strategi bisnis agar tetap tumbuh, sehat, dan sesuai hukum. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya dan ingat Oke, selalu, sorry saya mesti siap, leave dulu. Thank you siap Pak semua. Yafet. Terima kasih Sampai banyak jumpa. Pak Yafet. Selamat Yo. malam. Ya, nanti teman-teman kalau yang butuh kontaknya Pak Yafet bisa hubungin kami ya. Terutama bagi para prinsipal juga nanti bisa join dengan Yafet Insight ya kalau Anda mendapatkan pencerahan. Nah, untuk episode minggu depan kita akan membahas legal series terkait dengan tanah terlantar, hak lenyap. Nah, saat negara ambil alih yang kamu diamkan, ya, kita akan undang narasumber kita, Ibu Desi dan Ibu Hami, selaku notaris, ya. Jadi teman-teman bisa join lagi di minggu depan, ya. Dan monggo untuk ikut, ya, di dalam YouTube channel kita, teman-teman please bisa akses channel YouTube kita, ESP Global_ID, subscribe, aktifkan lonceng pengingat, like, dan share konten-konten yang bermanfaat nih bagi ESPN dan sobat properti lainnya.